Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pokok bahasan yang ada dalam berbagai dunia bisnis, dunia ekonomi maupun dunia usaha dan dunia industri. Pada kesempatan yang amat baik ini kita akan membahas sedikit tentang manajemen pemasaran. Ini penting sekali bagi mereka-mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang berbagai hal yang menyangkut manajemen pemasaran, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bahwa yang namanya manajemen pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang menganalisis, kemudian merencanakan, kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasikan sekaligus membuat suatu kontrol yang disusun guna mencapai visi dari perusahaan. Dalam hal visi ini terutama yang diinginkan oleh semua perusahaan tanpa terkecuali adalah tentu ingin mendapatkan tingkat laba yang wajar. Oleh karenanya menjadi sesuatu yang teramat penting bagi perusahaan untuk merekrut tenaga-tenaga atau karyawan-karyawan yang betul-betul memiliki kompetensi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan sehingga mereka dapat melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan pemasaran maupun penjualan dengan profesional. Adapun dalam kesempatan ini kita juga tidak ada jeleknya untuk membahas tentang tujuan dari dilaksanakannya prinsip-prinsip manajemen pemasaran. Tentu tujuan yang pertama adalah kalau perusahaan ingin mendapatkan laba yang maksimal, tentu dia juga harus berorientasi kepada yang namanya kepuasan konsumen. Mengingat ini penting sekali karena konsumen merupakan salah satu faktor paling utama demi terselenggaranya operasionalisasi sebuah perusahaan, sehingga pada saatnya atau pada saat konsumen tersebut sanggup dan mau membeli produk-produk kita, baik yang berupa barang maupun jasa, akan mendapatkan yang namanya tingkat pendapatan yang mana setelah dengan dikurangi biaya operasional akan memunculkan tingkat laba tertentu apakah sudah sesuai dengan harapan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun guna meningkatkan kepuasan konsumen ini, ada banyak strategi yang bisa ditempuh oleh masing-masing perusahaan. Tentu antara perusahaan satu dengan yang lainnya akan memiliki karakteristik atau keunikan-keunikan tersendiri dalam memuaskan konsumennya. Mereka memiliki prinsip-prinsip tersendiri dengan berbagai caranya, dengan berbagai metodenya yang telah digunakan dan akan digunakan demi memuaskan konsumennya. Salah satu strategi yang mungkin sudah awam ditempuh oleh berbagai perusahaan adalah dengan memperbaiki sekaligus menyusun pemasaran dari sisi manajemennya dengan baik, terutama dengan struktur organisasi yang telah berjalan dengan baik, maka masing-masing divisi akan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh masing-masing perusahaan.
Kemudian yang kedua, setelah tujuan pertama tadi adalah menciptakan kepuasan konsumen, yaitu menciptakan permintaan, di mana semua perusahaan tentu ingin sekali menguasai sebuah ceruk pasar. Bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak hanya mengincar salah satu ceruk pasar, namun juga ingin menguasai beberapa tingkat atau segmen atau ceruk pasar yang ada di dalam pasaran. Oleh karena itu, dalam menciptakan permintaan ini, kita sebagai pelaku pemasaran dan penjualan, maka dapat saja kita melakukan berbagai kegiatan yang mana kita harus mengaplikasikan berbagai teori tentang permintaan, teori tentang penawaran, sehingga dengan demikian kita akan memiliki database yang dapat dikatakan valid. Apakah dengan demikian perusahaan kita telah maksimal dalam menciptakan sebuah permintaan? Dari menciptakan permintaan ini, kita akan mendapatkan sebuah database tentang preferensi konsumen. Jadi dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menciptakan permintaan ini, maka akan didapatkan data-data atau berbagai informasi yang berbagai yang dengan kebutuhan dari konsumen. Apakah konsumen membutuhkan produk A? Apakah konsumen lebih menginginkan produk B, atau justru malah produk C yang betul-betul diinginkan oleh konsumen? Sehingga dengan menciptakan permintaan ini, kita akan mengetahui akan seberapa baik, akan seberapa maksimal dari operasionalisasi perusahaan kita, termasuk di dalamnya dalam hal inovasi produk. Kemudian tujuan berikutnya atau yang ketiga dari manajemen pemasaran adalah kita harus mampu untuk menentukan target pasar, di mana strategi saat ini tentu tidak akan bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi dan informasi, terutama dalam hal pemanfaatan media sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Kita paham betul bahwa saat ini masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna layanan media sosial terbesar di dunia. Tentu ini menjadikan itu sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kita sebagai orang-orang atau individu-individu yang bertugas dalam bidang pemasaran atau penjualan. Tidak ada satupun media sosial yang sepi dari pengunjung software-software atau layanan-layanan yang memang disediakan untuk kebijakan-kebijakan, untuk berbagai aplikasi-aplikasi yang bersifat massal. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika perusahaan ingin maju, ingin tetap eksis, haruslah mengikuti perkembangan dunia pengetahuan sekaligus teknologi, sehingga tidak ketinggalan oleh para pesaing mereka atau kompetitor mereka. Tentu sudah sangat familiar sekali bahwa masyarakat Indonesia begitu digandrungi dengan berbagai jejalan-jejalan software, kemudian jejalan-jejalan berbagai media, kemudian juga berbagai informasi yang mungkin itu bisa berupa berbagai layanan informasi melalui Instagram, kemudian melalui Facebook, kemudian juga TikTok yang mungkin sekarang lagi ngetren saat ini. Kemudian tujuan yang keempat adalah kita akan menciptakan sebuah pencitraan produk, di mana dalam pencitraan produk ini dapat saja perusahaan melakukan berbagai aktivitas, terutama dalam hal promosi dengan iklan yang inovatif.
Jadi saat ini dengan bantuan kemajuan teknologi dan informasi sekaligus komputasi, maka tidak menjadi sesuatu yang teramat sulit bagi tim pemasaran dan penjualan dalam melakukan berbagai kegiatan promosi dengan iklan-iklan yang inovatif. Kemudian tujuan yang kelima dari manajemen pemasaran adalah target pasar baru. Ini tentu menjadi impian dan dambaan semua perusahaan agar mereka tidak stagnan dalam kegiatan-kegiatan pemasarannya. Mengingat pasar begitu tumbuh terus seiring dengan jumlah penduduk dan seiring juga dengan peningkatan kapasitas pendapatan mereka, sehingga dengan adanya peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama peningkatan pendapatan masyarakat, maka target pasar baru itu seolah-olah telah menjadi harga mati bagi semua perusahaan agar dia bisa dan sanggup menjadi pemimpin dalam kompetisi yang semakin hari semakin ketat. Oleh karenanya, sekali lagi pemanfaatan media sosial menjadi senjata yang paling ampuh saat ini untuk mempengaruhi mereka dalam tanda kutip calon konsumen untuk tetap dan terus bahkan penasaran dengan produk-produk yang telah kita tawarkan ke dalam pasar. Kemudian berikutnya adalah kita dapat memaksimalkan keuntungan dari diselenggarakannya berbagai aktivitas yang berprinsip kepada manajemen pemasaran. Ini tentu menjadi salah satu tujuan pokok dari diselenggarakannya aktivitas yang berhubungan dengan manajemen pemasaran, di mana semakin meningkat jumlah dan aktivitas dari output kegiatan pemasaran, tentu income bagi perusahaan juga akan meningkat. Oleh karenanya, semua perusahaan pasti dengan mati-matian, dengan berbagai caranya untuk terus meningkatkan kapasitas sekaligus kapabilitas mereka dalam menguasai pasar-pasar yang telah tersedia di dalam dunia pemasaran, terutama di sekitar masyarakat Indonesia. Setelah kita tadi membahas tentang berbagai tujuan utama dari kegiatan-kegiatan yang berprinsip kepada manajemen pemasaran, ada baiknya pula kita juga mengetahui sekaligus memahami tentang berbagai karakteristik dari manajemen pemasaran. Ada beberapa karakteristik yang menjadi titik tumpu dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pemasaran maupun penjualan. Yang pertama adalah bahwa manajemen pemasaran itu memiliki karakteristik di mana fokusnya itu kepada konsumen. Oleh karenanya sudah disinggung di awal tadi bahwa konsumen merupakan salah satu tolok ukur utama apabila perusahaan ingin menjadi perusahaan yang maju, maka harus bisa meraih sekaligus merengkul dari konsumen yang ada. Oleh karenanya perusahaan harus dengan cermat sekaligus seksama dalam menentukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan, kemudian merekrut dan meyakinkan konsumen untuk terus melakukan aktivitas pembelian atas berbagai produk kita, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, dalam hal kita telah memiliki konsumen, maka hukumnya wajib untuk memelihara konsumen yang telah menjadi pelanggan kita, karena mereka merupakan aset terbesar bagi perusahaan.
perusahaan. Merekalah yang menyumbang pendapatan perusahaan. Oleh karenanya diperlukan kiat-kiat khusus agar mereka tidak lari atau berpindah kepada produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Kemudian karakteristik yang kedua adalah bahwa dalam manajemen pemasaran itu membutuhkan sebuah riset pasar, di mana dengan riset pasar ini perusahaan akan memiliki berbagai data yang sangat valid, di mana perusahaan akan dapat menentukan tentang detail dari kegiatan-kegiatan pemasaran. Termasuk di dalamnya adalah kepada siapa produk-produk kita itu akan kita tawarkan dan kita jual. Tentu dalam hal ini melalui riset pasar akan didapatkan sebuah data yang komprehensif meliputi diantaranya tadi kepada siapa produk akan kita jual. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah berapa jumlah produk yang harus kita hasilkan sehingga dapat memenuhi keseluruhan jumlah permintaan yang muncul dalam pasar. Oleh karenanya perlu kehati-hatian sekaligus sebuah paradigma yang tepat agar kita sebagai perusahaan dapat memprediksi setepat mungkin berapa jumlah produk yang akan kita hasilkan. Ini tentu berkaitan dengan pembiayaan dalam hal processing untuk membuat, menyusun, menghasilkan berbagai produk yang akan kita tawarkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kita harus membuat perencanaan pemasaran. Ini tentu sangat penting sekali apabila perusahaan ingin tetap eksis dalam dunia persaingannya, maka tidak ada hukumnya lagi kecuali wajib untuk untuk menyusun perencanaan pemasaran yang betul-betul sangat valid. Oleh karenanya dibutuhkan berbagai pendekatan, terutama pendekatan-pendekatan yang bersifat digital dalam rangka menyikapi perkembangan pasar yang semakin kompleks saat ini. Setelah kita mempelajari tentang tujuan, kemudian juga karakteristik, maka kita akan melangkah lebih jauh lagi tentang manajemen pemasaran ini, yaitu tentang konsep-konsep yang ada dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah dalam manajemen pemasaran itu terdapat konsep yang namanya konsep produksi, di mana perusahaan harus dapat menelaah bahwa konsumen kita itu menyukai produk dengan harga yang terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Ini penting sekali bagi semua perusahaan yang ingin memupuk keuntungan dari konsumen yang terus tumbuh, bahwa ini masih menjadi sesuatu yang klasik terutama bagi masyarakat Indonesia, bahwa hampir semua konsumen yang ada di Indonesia memiliki prinsip-prinsip seperti yang telah dijelaskan di depan tadi, yaitu mereka cenderung menyukai produk-produk dengan harga terjangkau, sekaligus produk-produk itu bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep produk, di mana dalam hal ini konsumen tentu akan menyukai produk-produk dengan mutu yang baik. Karena dengan mutu yang baik itu, maka konsumen akan menumbuhkan dalam dirinya mereka bahwa produk-produk yang bermutu tentu akan memunculkan tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi bagi mereka dibandingkan jika mereka memanfaatkan produk-produk yang tidak atau kurang bermutu.
Kemudian konsep yang ketiga dari manajemen pemasaran adalah konsep penjualan, di mana dalam manajemen pemasaran ini yang paling utama adalah cara perusahaan menjual produknya. Ini tentu berkaitan erat dengan berbagai kegiatan sosialisasi produk di tengah-tengah masyarakat. Atau dalam istilah familiarnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas promosi. Kemudian konsep yang keempat adalah konsep pemasaran itu sendiri, di mana dalam hal ini keuntungan akan diraih oleh sebuah perusahaan secara maksimal jika mereka fokus kepada kebutuhan konsumen. Penjelasannya sudah tersirat dan tersurat dalam penjelasan di awal tadi. Kemudian konsep yang terakhir dari manajemen pemasaran adalah adanya konsep yang berwawasan sosial, di mana saat ini masyarakat sudah sedemikian kritisnya tentang pemanfaatan berbagai media yang menunjukkan juga tanggung jawab publik, baik itu dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Oleh karenanya saat ini banyak sekali perusahaan yang telah memiliki dan bahkan menganggarkan anggaran secara rutin dalam operasionalisasi perusahaannya, terutama dalam hal operasionalisasi aktivitas pemasaran dan penjualan guna mendukung berbagai aktivitas yang mampu mendukung aktivitas masyarakat dalam memupuk rasa kebersamaan, kemudian rasa sosial dan rasa persatuan di antara mereka. Demikian penjelasan singkat kita tentang pemasaran, terutama yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda untuk like, kemudian silahkan komen, kemudian juga di-share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.